Halo Sobat Rimbasa, kembali lagi di podcast Ngoceh Rimbasa. Kali ini kita ditemenin oleh satu bintang tamu yang spesial, yang sangat istimewa, yaitu ada Mbak Dinda yaitu Sekretaris Umum Rimbasa periode 2022 sampai 2024. Boleh silakan perkenalkan diri dulu Mbak. Oke, halo para subscribernya Sobat Rimbasa, kenalin aku Dinda. Aku adalah Sekretaris Umum Rimbasa pada periode tahun 2020 sampai 2022. Salam kenal. Halo, salam kenal. Pokoknya ini di Rimbasa ini yang paling tua gitu, gimana bukan ya? Bukan. Iya, bilang gitu sih. Angkatan paling tinggi. Angkatan paling tinggi dari yang lain-lainnya gitu. Oke. Kalau sekarang kita podcast ini akan membahas tentang pengalaman organisasi dari Mbak Dinda seperti apa. Kan udah lama juga di Rimbasa gitu. Tapi baru jadi sekretaris umumnya pada tahun 2020. Tapi dari sebelumnya, dari join pertama kalinya dari tahun? Aku pertama kali ikut rapat itu tahun 2012. 2012 kelas baru lulus baru lulus SD. Oh, lulus SD. Kayak paginya aku masih ospek SMP, malamnya aku udah rapat. Wah, gitu. Mantap. Jadi emang udah. Pokoknya emang kita kebanyakan narik-narikin yang abis lulus tarik-tarikin gitu ya. Langsung ditarik gitu. Karena emang regenerasinya waktu itu emang dari SMP sih mulainya. Oke. Emang kan aku juga waktu itu ditariknya kan lagi SMA kebetulan, habis COVID gitu kan. Yes. Kita sempat vakum berapa lama, habis itu tiba-tiba ditarik buat rapat gitu. Jadi emang rekrutmen Rimbasa ditarik rapat. Bener. Emang konsep awalnya itu diajak rapat dulu sekali biar kenal nih, oh gini ya ternyata Rimbasa tuh. Baru biasanya kalau udah sekali datang rapat jadi betah gitu. Oke, kalau mungkin kalau gitu deh. Kalau gitu deh pokoknya gimana. Pokoknya semuanya konsepnya sama. Ditarik rapat, bisa gabung, nyaman gabung gitu. Mungkin boleh diceritain dulu gak sih pertama kalinya gimana gabung Rimbasa, abis itu kira-kira apa sih yang pertama dilakukan ketika masuk Rimbasa dan lain-lain seperti itu? Oke, mungkin aku tuh dulu karena waktu zaman aku join itu tuh anggota Rimbasa masih banyak banget guys, jauh lebih banyak daripada yang sekarang. Dan ini tuh posisinya aku yang angkatan paling kecil kan, jadi di atas aku masih jauh banget. Masih ada yang lebih besar lagi. Jauh banget yang lebih besar gitu. Dan waktu itu waktu aku masuk, gap antara aku dan angkatan atasnya tuh juga deket, nggak sejauh antara aku dan kamu gitu. Jadi masih lebih dekat lah gitu. Nah waktu pertama kali masuk, karena masih rame banget orangnya, jadi kayak masih seru sih, kayak ngejalanin proker apa aja tuh kayak masih diajarin satu-satu gitu, bener-bener ditemenin dari nol lah sama si seniornya ya, gitu. Yang tua-tua Rimbasa itu. Yes. Oke. Di situ setelah itu apa terus kan udah terlibat berbagai kegiatan nih. Awal mula kepanitiaan jadi apa? Awal mula kepanitiaan yang aku inget karena waktu itu eventnya Ramadan ya. Jadi aku inget banget waktu itu Sanlat aku tuh jadi kakak mentor. Jadi pertama kali jadi kakak mentor anak-anak gitu. Nah terus kebetulan waktu itu aku dipasanginnya sama Mas Empam. Mas Empam kalau nonton ini aku inget banget yel-yel kita dulu yang pakai lagu yang coki-coki coklat asik, tapi aku lupa liriknya, tapi intinya pakai lagu itu gitu. Nah itu kebetulan aku menang. Terus habis itu aku juga menang waktu itu Sanlat lomba drama. Jadi drama cerita kisah Nabi. Kayak waktu itu Mas Empam tuh jadi Nabi Nuh atau Nabi siapa ya? Pokoknya bener-bener totalitas banget deh. Dan pakai jenggot palsu dan lain-lain gitu. Terus aku menang juga. Nah selebihnya ya udah sih ikut-ikut acara kepanitiaan aja. Yang lain ya kayak berjalan gitu, misalnya tahun Raduma dan lain-lain. Gitu. Berarti pertama kali ikut kepanitiaan di
Sunlat gitu. Yes. Selain Sunlat kira-kira pernah jadi di kepanitiaan itu menjadi divisi apa gitu atau enggak jadi anggota apa gitu. Jadi ketua pelaksana mungkin. Kalau misalnya aku jujur untuk waktu pertama kali banget join itu emang nggak langsung jadi apa-apa ya, benar-benar jadi ketua jadi anggota untuk ngamatin kegiatan yang ada di Rimba doang gitu. Cuman di tahun-tahun selanjutnya karena udah mulai regenerasi juga kan, jadi yang tua-tua juga udah pada kerja, udah pada nikah, udah pada sibuk lagi. Nah mulai ditarik, tapi tuh aku dari dulu konsisten selalu jadi divisi acara. Oh konsisten divisi acara. Divisi acara aku nggak Emang udah kelihatan banget mana kan divisi acara abis aku nggak pernah belum pernah dikonsumsi dan lain-lain gitu. Jadi emang karena emang anaknya juga rame kan, jadi ya udah ditaruh di divisi acara yang sibuk-sibuk lah gitu. Kayak buat rundown dan sebagainya. Betul. Selain divisi acara? Udah aku divisi acara tuh langsung lompat naik jadi sekretaris. Sekretaris pelaksana. Sekretaris ini. Oh, Jadi dari... enggak sih. Jadi waktu itu karena aku sempat tuh beberapa lama jadi divisi acara, terus ada masa di mana kosong tuh kepengurusan. Jadi sisa aku dan ketua pelaksana pada saat ketua umum pada saat itu. Jadi sisanya tuh cuman angkatan aku tuh beberapa teman-teman aku sama ketua umumnya yang gap umurnya juga lumayan jauh pada saat itu. Jadi udah mulai susah lah, dia juga udah kerja, kita ya juga masih butuh dibimbing pada saat itu. Jadi akhirnya aku dan teman-teman seangkatan tuh mulai kayak ya udah jadi pengurus yang nggak resmi gitu. Jadi ya udah kita ngurus-ngurus sendiri. Ngurus terlibat di hal-hal yang umum, cuman belum resmi jadi gitu, belum ada SK dan lain-lainnya. Jadi aku gitu. emang udah jadi sekretaris, udah menjalani tugas sekretaris, bikin proposal, bikin surat dan lain-lain itu tuh jauh sebelum aku dilantik. Jadi ya udah gitu. Kalau misalkan dari tahun 2012 sampai misalkan tahun sekarang, kira-kira Rimba acaranya berjalan terus atau ada misalkan tahun ini kosong banget nih nggak ada acara apa-apa gitu? Pernah ada masa dimana kosong banget. Jadi itu masa transisi ya. Jadi antara transisi ketua umum sebelumnya ke angkatan aku yang waktu itu emang sepi banget karena ya mungkin anak-anaknya juga udah mulai sibuk ya. Sibuk. Jadi udah nggak ada tuh sisa di angkatan aku doang. Itu tuh sempat sepi. Sama waktu gap antara generasi aku ke kalian. Itu kan juga cuma itu kan kita kepotong COVID juga kan. Dan rekrutmennya kan lumayan susah ya. Karena pada saat itu kayak di bawah aku tuh udah nggak ada lagi anak-anak yang mau nerusin gitu. Jadi berhenti, emang regenerasinya tuh berhenti di aku gitu. Makanya pas ke angkatan kamu tuh lumayan lama gapnya. Tapi benar ada yang kosong 1 tahun nggak ada aktivitas? Pernah. Aku lupa kayak selama COVID itu nggak ada selama 2020 ya. Yeah. Terus saya sebelumnya juga pernah nggak ada acara sama sekali gitu. Cuman ada masa yang ya naik turun lah, ada yang rame banget sampai wah kayaknya satu RW ikut semua deh. Tapi ada juga yang gitu. Ya soalnya aku juga waktu direkrut jadi anggota Rimbasa itu baru banget pulang terawih. Kan kita kan biasa anak-anak kan ada yang main gitu kan. Nah tiba-tiba pas di rumah ditelepon kabarin, ini mau join Rimbasa gak gitu? Mau ikut tiba-tiba ya? Dan panitia Ramadan gak gitu? Hah emang kenapa? Gak ada orang soalnya gitu. Oh ya udah kalau gak ada orang kira pertama masuk join juga. Sama juga jadi Ramadan cuman pertama di Sanat juga. Jadi mentor dan sebagainya. Lama-lama aktif kita LDK dan sebagainya sampai sekarang alhamdulillah masih aktif jadi masa gitu. Oke. Kalau misalkan perjalanan jadi sekretaris umumnya nih yang resmi itu kayak gimana? Perjalanan dari sekretaris umum yang resmi ya. Jadi emang angkatan aku tuh udah apa ya, mungkin bisa dibilang ditinggal kali ya sama kepengurusan sebelumnya tuh lumayan lama. Ada kali aku, Farah sama Rehan itu survive di angkatan kita doang tuh beberapa tahun, mungkin 3 tahun atau lebih gitu, yang bener-bener datang ke mereka tuh ya udah cuman by chat atau ya kalau misalnya emang bener-bener butuh kita nyamperin ke rumahnya untuk sekedar minta tanda tangan doang gitu. Jadi udah bener-bener sempet ditinggal nggak ikut rapat dan lain-lain gitu, sampai akhirnya kita bertiga memutuskan untuk oh yaudah deh kita
ini aja nih, ambil beneran aja nih posisinya gitu, biar bisa bertugas secara resmi. Jadi nggak ngandelin mereka yang emang udah sibuk juga kan, nggak bisa dipaksa kan. Juga anggota yang baru juga banyak kan. Gitu, iya benar. Gitu maksudnya biar bisa diurus lagi dengan lebih rapih lah organisasinya gitu. Makanya akhirnya kita bertiga memutuskan untuk yaudah yuk kita cobain buat ngambil posisi ini secara resmi gitu. Jadi kita ngomonglah ke ketua sebelumnya, kita bilang yaudah gimana kalau kita LDK aja nih, sekalian kita dilantik, nanti kita juga cobain ajak anggota-anggota baru biar tetap jalan nih regenerasinya gitu. Kegiatan-kegiatan yang rutin juga bisa berjalan. Bisa terus jalan, ya, bener. Gitu. Struktur organisasi yang intinya jelas gitu lah ya, siapa ketuanya, seperti gitu. Okay. Soalnya juga walaupun kita mungkin nggak merasa ya, tapi di RW tuh juga nyariin kalau misalnya nggak ada kegiatan apapun di Rimbasa gitu. Makanya aku juga sebagai anggota pada saat itu pressure karena kayak setiap kali jalan ditanyain, "Kak, ada acara ini nggak? Kak, ini kapan? Kak, itu kapan?" gitu. Jadi aku kayak ya udah deh nih, daripada aku ditanya dan nggak bisa jawab gitu, ya udah deh mending ya udah yuk kita aja yang ngurus. Jadi kita yang bikin rencananya. Jadi kita bisa kalau orang nanya, "Oh iya Bu, tanggal segini ya." "Oh iya, ditunggu ya." Gitu, enak. Betul, apalagi kalau misalkan di event Ramadan atau Muharram gitu, misalkan sebulan sebelum Ramadan pun udah banyak yang nanya, di kapan kita mau obor, Udah kapan mau merasakan tanggal kan? sanlat. Yes. Tapi untungnya sekarang ini kita lagi banyak anggotanya gitu, makanya alhamdulillah semua kegiatannya bisa terlaksana. Gitu. Oke, kalau misalkan ditanya tahun yang paling seru di Rimbasa atau kegiatan yang paling seru di Rimbasa itu pas ngejalanin kegiatan apa? Waktu itu ya, mungkin menurut aku itu salah satu acara terbesar sih yang pernah diadain sama Rimbasa ya. Itu waktu acara Muharram tahun 2000, aku lupa, mungkin 2018. 2018. Iya, 2018 kali ya. Itu karena angkatan aku masih rame tuh. Karena angkatan kalian belum join kan? Belum. Ya, 2018 tuh aku kayak SMA deh kayaknya. Aku SMA dan teman-teman aku tuh SMA kuliah lah pokoknya. Itu tuh kita bener-bener ngadain acara yang gak expect bisa sebesar itu, beneran ngundang kayak seluruh alumni dari angkatan pertama Rimbasa sampai angkatan ketua yang terakhir itu bisa diundang, bisa datang, dan itu dapat dana yang lumayan besar juga, dapat sponsor yang lumayan besar banyak. Juga, lumayan banyak, dan itu benar-benar kerja keras semua orang sih pada saat itu. Dan kayak ya udah, terima kasih ya teman-teman yang pernah berjasa walaupun sekarang mereka sudah sukses di jalan masing-masing gitu. Semoga mereka sehat selalu. Amin. Semoga bisa ditiru juga nih sama angkatan kalian karena sebenarnya menurut aku ada banget si bibit untuk bisa bikin acara sebesar itu lagi, bisa kok kita. Jadi kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan besar lah gitu lah, gitu dengan seperti yang tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Karena tahun sebelumnya juga banyak goals yang belum dicapai gitu loh. Kayak kita tuh selalu banget pengen ngundang kayak Ustadz Adi Hidayat, ustadz besar lainnya untuk datang ke sini untuk ngasih tausiah ke sini gitu loh. Cuman belum kesampaian. Tuh. Oke. Tadi udah kita tahu kan apa kegiatan seru Rimbasa dan juga perjalanannya gitu. Kalau misalkan aku mau tanya gini nih sama Mbak Dinda. Kalau misalkan di organisasi Rimbasa ini kan pasti ada maju mundurnya gitu kan. Ada kadang-kadang di bawah, kadang-kadang pengen banget, kadang-kadang ada males-malesnya gitu. Betul. Tips buat konsistennya dari dulu sampai sekarang, kalau dihitung dari 2012 sampai sekarang udah lumayan 12 tahun gitu kan. Jadi kalau kira-kira biar konsisten tuh di organisasi itu kira-kira apa gitu? Tips konsisten ala aku kayaknya menemukan partner seperjuangan itu tuh ngaruh sih guys. Karena aku bersyukur ya sama teman-temanku sekarang yang menemani aku sampai di titik ini nih. Kayak ya udah kita benar-benar berjuang dari even aku sama Farah itu masuk di tahun yang sama, Rehan nyusul di tahun selanjutnya gitu, dan mereka yang struggling bareng sama aku lah sampai di titik ini gitu. Jadi menurut aku tips pertama adalah menemukan partner yang pas gitu ya, cocok gitu. Yang mau berjuang gitu, yang mungkin kayak kerjanya juga nggak yang perfect bagus banget gitu, tapi dia mau stay gitu, mau tetap berusaha, mau nyoba, dan mau
mau ngejalanin inilah, walaupun ya kan kita organisasi non profit ya, kita bener-bener gak dapet apapun selain ya pahala, semoga kita organisasi amal soleh ini gitu. Betul ya, kalau misalkan ada bonus-bonus ya Allah itu nggak berasa kan dengan kerja dan effort kita, benar. Jadi ya itu bener-bener emang harus ditekanin dari dalam hati kalau misalnya emang niatnya tuh buat masyarakat gitu loh. Jadi nggak mikirin diri sendiri, nggak kayak oh ikut ini biar dapat untung, oh ikut ini biar dapat tambahan uang jajan segala macam. Menurut aku fokusnya nggak ke situ sih. Harus diinget dulu kalau misalnya ya udah kita tuh ngejalanin ini buat orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita gitu. Dan menurut aku ya ini adalah salah satu kegiatan di bulan Ramadan yang kayak ya mungkin ya berasa sih capek, cuman manfaatnya banyak banget untuk banyak orang gitu loh. Dan aku tuh kadang suka seneng aja sih kalau misalnya tiba-tiba disapa sama ibu-ibu atau sama anak-anak dari RT lain yang aku tuh bahkan nggak inget, tapi dia kayak kakak waktu itu pesantren kilat ya, oh kakak yang waktu itu ngurusin ini ya, ngurusin itu ya, ngurusin bazar. Aku kayak oh iya halo. Terus bahkan nomor aku di save sama ibu-ibu entah dari RT berapa tuh, aku kayak oh iya, berarti itu salah satu apa ya dampak positifnya kali ya, jadi dikenal gitu loh. Jadi kalau kemana-mana ya jadi banyak yang nyapa aja. Ya sih, aku juga berpikir selalu kayak gitu. Kayak misalkan kita ini kan organisasi masjid gitu kan, pasti yang kita lakukan tuh kegiatannya baik, tujuannya untuk memakmurkan masjid, memfasilitasi orang ibadah dan lain-lain. Pasti walaupun non profit, pasti adalah sedikit-sedikit profitnya, entah kita yang dikenal orang atau misalkan urusan kita semuanya lancar, diperlancar dan sebagainya gitu kan. Pasti walaupun non profit pasti ada kok ininya timbal balik bude, walaupun nggak berupa bentuknya selalu uang, materi dan lain sebagainya gitu. Itu jadi paling kalau misalkan ke pembahasan lain nih. Kira-kira kalau menurut Mbak Dinda di periode ini nih, kira-kira gimana nih Rimbasak? Menurut aku ya, karena kan aku karena aku tuh merasa aku tuh berada di generasi yang tengah-tengah, ya kan. Aku pernah bekerja sama orang yang lebih senior dari aku jauh, terus tiba-tiba sekarang dengan kalian yang umurnya juga lumayan lah. Aku ya kalian tipikal Gen Alpha yang sangat tapi di satu sisi ya ada plus minus lah ya. Mungkin plusnya dulu apa minusnya dulu nih? Plusnya dulu ya. Yang baik-baik dulu. Plusnya adalah kayak aku tuh suka kalian itu pantang menyerah gitu loh, walaupun baperan, minusnya baperan, tapi kalian tuh kayak tapi tuh kalian kayak pantang menyerah gitu loh. Karena kan aku sebagai senior aku juga ngerasakan kalau misalnya mungkin aku terlalu nge-pressure atau aku mungkin terlalu menaruh ekspektasi yang tinggi gitu, tapi kalian itu ya udah gitu loh, walaupun dengan segala kelebihan dan kekurangan, walaupun kayak selama evaluasi kita ada tuh ngambek-ngambek baper-baperannya, tapi kalian tetap tidak menyerah gitu loh sampai di titik ini, dan bener-bener mau usaha terus untuk sukses, untuk bisa lebih baik gitu, walaupun dengan caranya kalian sendiri ya gitu. Yang menurut aku beda sih dari generasi aku dan dari angkatan-angkatan yang sebelum aku gitu. Terus ada lagi? Minusnya belum. Minusnya tadi baper kan satu. Terus mungkin plusnya lagi adalah minusnya nih, kalian itu kan gemar bergerombol ya. Jadi biasanya untuk menarik kalian itu tuh butuh satu kepala dulu yang kita tarik, baru nanti ekornya ngikut gitu. Dan itu menurut aku yang harus strateginya tuh harus berarti yang dideketin harus dianya dulu nih, harus dianya dulu nih diajak ngobrol gitu, baru nanti mungkin kalau satunya udah nyangkut sisanya bisa ikut gitu. Dan biasanya kan kalian juga seringnya tuh kalau misalnya datang rapat atau datang acara-acara itu sukanya tuh bergerombol sama yang
se-circle-nya gitu. Atau teman mainnya gitu. Bener. Cuman aku juga ngerasa kalau loyalitas angkatan kalian tuh tinggi gitu loh, karena kalian bergerombol itu ya. Jadinya kayak kalau misalnya ada teman kalian yang kesusahan atau butuh bantuan, itu biasanya kalian tuh sangat amat mudah membantu gitu loh satu sama lain buat yaudah nih ayo kita bikin acara ini sukses bareng-bareng gitu. Nggak cuman mau menang sendiri atau kayak mau dilihat sendirilah sama orang gitu, tapi inget temen-temennya juga. Ya soalnya kita kan kalau evaluasi ada baper sedikit, tapi besok datang lagi ke rapat kok gitu. Betul. Ada beberapa nggak mau datang, tetap besok lagi datang. Soalnya kayak rata-rata juga ada FOMO gitu ya, kan dengan rame-rame. Wah, evaluasi nangis dikit, Melin kayak aduh sedih banget nih. Karena gitu. kan juga lihat rata-rata kayak FOMO kayak oh udah rame lagi, ayo datang lagi dah gitu dah. Nanti kalau emang soalnya kalau lagi sepi misalkan lagi nggak ada kegiatan, gitu, ada kegiatan kan sepi itu terakhir sih. Tapi maksud ada apa namanya sepi gitu kalau rapat, tapi nanti kalau udah kegiatan lagi nih rame pasti pada datang lagi. Tapi gitu. kalau misalkan banyak foto-fotonya kan kalian kan generasi upload ya, kayak sekarang nih guys jujur aja semenjak Rimbasa dipegang sama angkatan mereka tuh banyak banget akun-akun Instagram yang kayak tiba-tiba muncul Rimbasa ini, Rimbasa itu, Rimbasa apa yang kayak wah mereka sangat itu kreatif. Mungkin kita banyak sekali gitu. gara-gara banyak sekali apa fotonya gitu kan posting gitu. Nah mungkin itu yang angkatan aku kayak oh yaudah kita punya satu akun Instagram, ya udah kita di itu aja gitu. Tapi mereka tuh kayak ada khusus ini, ada khusus itu, ada khusus apa lagi segala macam yang lebih kreatif gitu loh. Karena kita ada beberapa foto yang kayaknya nggak mungkin kalau di akun Instagram. Tapi jangan lupa guys di follow ya akun Rimbasa, akun Rimbasa @rimbasa cari aja. Pokoknya lambangnya hijau terang. Yang hijau-hijau gitu. Karena kita selalu hijau gitu. Kayak mungkin untuk karena udah lama kali ya. Udah ya. Udah berasa. Iya betul. Udah sekitar berapa menit lah gitu. Kira-kira pesan aja buat Rimbasa ke depannya gimana? Mungkin pesan ya untuk Rimbasa generasi kalian dan setelahnya. Aku sih berharap semoga apa ya kalian bisa melampaui apa yang sudah angkatan aku capai gitu loh. Karena aku ngelihat kalau misalnya kalian juga lebih berpotensi gitu loh. Dengan angkatan aku di umur segitu yang kayak mungkin kita masih butuh dibimbing, kita belum sekreatif itu dan lain-lain. Kalian udah sampai di titik ini gitu. Dan menurut aku itu positif. Jadi tolong dipertahankan dan jaga lagi kesolidaritasannya masing-masing gitu. Jangan ada yang ditinggal lah temennya tuh. Kalau misalnya ada yang kenapa ada masalah dirangkul, coba dibantu gitu. Jadi tetap menjaga Rimbasa ini seperti keluarga guys. Dia dijaga Rimbasa ini seperti keluarga. Satu keluarga besar gitu yang bernama Rimbasa gitu. Ada lagi mungkin? Cukup? Mungkin ya jangan lupa rekrut orang lagi yang penerus aset lah. Maksud gue tahu paham IC paham kan. Ya udah jadi itu aja. Coba tolong ajakin lagi lah orang-orang yang memang berpotensi menjadi aset itu untuk join, biar kita lebih banyak lagi sumber dayanya, bisa bikin lebih banyak lagi dampak untuk masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi kita akan selalu berkembang gitu. Mungkin sekian aja podcast kita hari ini. Terima kasih aku ucapin buat Mbak Dinda yang mau datang hari ini, yang mau berbagi pengalamannya tentang organisasi dan lain sebagainya. Mungkin buat teman-teman semua yang baik-baik bisa ditiru gitu ya. Semua tadi berbagai pelajaran dan pengalaman berorganisasi gitu. Mungkin sekian dan terima kasih. Bye bye.